Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang yang mungkin akan terjadi di hidupmu beberapa minggu ke depan ya. Nanti kita lihat dari koneksi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan kalaupun ini hanya sebuah games ya, tetapi ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisi ke depan di hidupmu. Aminkan yang terbaik, kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga supaya hal itu tidak terjadi. Tetapi kalau energinya cepat, mungkin ini sudah terjadi, berarti kamu harus berfokus pada solusi. Oke, ada yang bilang, Kak Ica, solusinya apa? Ya kan beda-beda, setiap orang itu kan masalahnya atau tingkat fisiknya itu beda-beda ya, jadi nggak bisa saya kasih solusi umum ya. Untuk si A model karakter kayak gini harus begini solusinya, si B begini sih, nggak bisa. Jadi kalau memang kamu mau saya cuman kasih tahu bahwa ini loh yang akan terjadi, yang negatif dan positif ya. Untuk kalau memang kamu mau solusinya dan minta bantuan saya ke personal reading ya, dan itu berbayar ya. Karena saya masuk energimu, saya membersihkan auramu ya, saya baca auramu, saya membersihkan energimu ya, yang negatif-negatif itu ya, supaya energi positif itu bisa masuk ya, dan baru ke solusi ya. Bisa juga coaching ya, kamu bertanya supaya hidupmu lebih baik ya, bisa hubungi kontak WA saya. Oke, kita lihat untuk kehidupanmu ke depannya. Di sini ada Three of Pentacles. Wah, ini bicara tentang ada pengkhianatan di sini ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu berjuang sendiri. Di sini ada Nine of Wands, ada yang mana kamu ditinggalkan ya. Ini mungkin bicara cinta ya. Ini pun bisa dari segi karir. Karir ini mungkin kamu sudah ada yang menggantikanmu dalam tanda kutip, ada yang lebih muda, lebih energik ya. Jadi pimpinan dulu yang menyayangimu ya, sekarang sudah uring-uringan ya, karena ya merasa bahwa kamu kurang produktif atau apapun ya, dia melirik yang lain untuk diberikan jabatan atau ya tidak terlalu fokus kepada dirimu lagi karena merasa bahwa tenagamu sudah berkurang ataupun apapun ya, dimana akhirnya kamu merasa selalu salah dan akhirnya kamu memilih untuk resign. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Tetapi nanti lebih jelasnya kita lihat ya, karena di sini bicara tentang karir dan cinta. Wah, kalau cinta tadi triparty ya, pengkhianatan, ada yang berjuang sendiri ya, ada yang tidak dinafkahi, ada yang malah memilih pergi, ataupun kamu yang memilih pergi karena sudah tidak sanggup dengan koneksi yang menyakitkan ya, dimana kamu ada terkoneksi dengan seorang NPD, narcissistic personality disorder, yang selalu membuatmu tertekan secara mental dan ya memilih untuk lebih tenang, lebih sadarkan diri, dimana harus berfokus pada diri sendiri dan mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Ataupun kalau dia yang meninggalkanmu ya karena kondisinya kamu tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Tetapi pada saat kamu bermanfaat untuknya, dia akan datang lagi
Wah, kita lihat di sini kondisimu ke depan, karena kita bicara tentang kondisi ini tadi ya, kondisi kamu atau latar belakang masalah yang terjadi sebelumnya. Nah, masa lalumu gitu kan. Ini masa depanmu nih, kita lihat Six of Pentacles, banyak sekali rezekimu, jangan takut. Ya, tuh. Sekarang kamu mau terima tidak? Terimanya dengan apa? Dengan ikhlas dan action. Ada tindakan, tetapi semua serahkan kepada semesta, kepada Tuhan. Dimana hari ini kita dapatnya cuman 10.000 disyukuri, besok 20.000 disyukuri, besok lagi cuma dapat 5.000 disyukuri, besok lagi dapat 1 juta. Nah itu, jadi nggak usah terlalu mau fokus, yang penting kita dapat berapapun disyukuri. Ya, saya lihat seperti gitu, kamu akan lebih banyak bersyukur dan rezekimu banyak. Tidak putus-putus walaupun sedikit. Step by step tapi dikumpul sedikit demi sedikit, dikumpulkan menjadi bukit. Saya lihat di sini kamu nggak gengsi. Kalau bicara pekerjaan ya, karena kita bicara tadi kan ada sisi pekerjaan, nanti baru kita ke bicara tentang percintaan. Kamu nggak gengsi, kamu akan lebih mengeksplor kemampuanmu, mengeksplor bakatmu ya, dan tidak mau terlalu peduli pada kata orang. Wah, energimu bagus. Kenapa kamu harus takut? Rezekimu bagus. Cuman kamu terkadang kayak macam, kok saya miskin, kok saya ini, itu berarti kamu belum ingin menerima. Ingat ya, kalau kamu masih ragu berarti kamu belum siap menerima atau belum ingin menerima berkat semesta. Ya, jadi kamu memantaskan diri dengan cara saya sudah kaya, saya menerima berkat semesta, saya menjadi orang hebat, saya menjadi orang sukses. Itu doamu. Bukan, saya kiri, saya miskin ya. Berarti kamu minta kiri, minta miskin ya. Nggak ada pekerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu. Berarti kamu belum siap menerima, tadi saya bilang. Berarti semesta apa? Pending. Kenapa? Karena rezekimu udah ada dari lahir. Tinggal kamu mau memantaskan diri, semesta akan kasih. Kamu belum siap, semesta nggak akan kasih. Jadi kesiapan dirimu, memantaskan dirimu bahwa saya siap menerima berkat yang diberikan semesta untukku. Dengan cara apa? Berserah. Action berserah. Dan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan. Nah ini, karena kondisinya ke depan saya lihat kamu akan tidak terlalu berfokus pada orang-orang yang menyakitimu. Kamu akan berfokus pada duit. Kalau bicara tentang dibilangnya karir ya, kamu berpikir bahwa ngapain saya mau di situ dengan orang yang tidak menghargaiku. Kamu akan mencari orang yang menghargaimu, menyayangimu, yang mencintaimu dari sisi pekerjaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Jadi kamu akan ada beberapa yang saya lihat di sini akan banyak yang resign dari kehidupan masa lalu ya, resign dari pekerjaan gitu kan, ke pekerjaan yang lebih tenang walaupun uangnya sedikit. Mungkin kamu kemarin UMR-nya dapat contoh 5 juta, ya sekarang lebih tanpa tekanan ya, 5 juta plus tekanan ya. Sekarang ya gaji serabutan aja, yang penting tenang, happy, malah banyak rezekinya. Dihitung-hitung sedikit-sedikit, tetapi kalau dihitung per bulannya, lebih dari UMR. Nah itu ya, energi kesyukuran, dimana kamu tidak akan gengsi, dan ada beberapa hutang-hutang kamu bisa lunas karena kamu lebih rajin. Untuk siapa? Jadi bos atas dirimu sendiri. Kalau kamu sudah, kalau saya sudah terikat, contohnya saya sudah PNS atau mungkin pegawai kontrak, kamu akan berusaha untuk mencari tambahan pekerjaan. Entah kamu jadi konten kreator, entah kamu kerja malam ya, atau part time atau freelance ya, sesuai dengan yang kamu minati, dan itu bisa mendapatkan hasil dari uang saku tambahanmu. Nah itu ya, jadi kondisi kamu untuk karir saya lihat bagus ya, jangan takut, uangnya ada ya, kamu produktif soalnya, kamu gesit, kamu jemput bola. Macam contoh, kamu punya dibilangnya skill ya untuk pijat, kamu akan memberikan dibilangnya iklan ya, membuat iklan di mungkin media sosial ya, akhirnya orang datang untuk ke tempat kamu untuk pijat gitu. Ataupun kamu memberikan jasa di mana ada home service, jadi mereka tinggal tunggu kamu yang datang, bukan tunggu-tunggu bingung, pusing, stres, enggak ya. Kalau nggak ada pijat, ada yang lain, mungkin kamu berkebun, bertani, berternak, setidaknya itu bisa menjadi penghemat dari biaya konsumsi, dan lebihnya bisa dijadikan penghasilan tambahan, yaitu kamu jual.
Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana saya sarjana, nggak mungkin saya mau jadi petani atau berkebun. Tapi itu yang akan datang terjadi, di mana wah, sih tanam cabai bisa menghasilkan duit, apalagi cabai lagi sembako semua ini pada mahal. Itu juga salah satu penghematan, di mana kamu tidak usah beli cabai, kamu nggak usah beli tomat, karena apa? Semua ada di hasil kebun sendiri, langsung dipetik, langsung segar, langsung dimakan gitu kan. Lebihnya dijual. Nah ini, jadi kamu mau sarjana kayak nggak sekolah kayak, semua itu akan produktif ya, karena semua akan barang-barang naik ya, dan kamu akan lebih hemat karena mempunyai kebun sendiri di rumah. Nah ini bicara tentang karir, karena ada beberapa juga walaupun sudah mempunyai pekerjaan, tetap kerja di ladang ya. Mungkin berternak atau punya peliharaan ya, ayam, akhirnya ada telur ya, dagingnya dimakan, telurnya digoreng ya, jadi tetap sehat, anak-anak tetap sehat. Nah ini ya, kamu nggak saya lihatnya kamu nggak akan kelaparan karena kamu mau action, kamu kerja. Selain duitnya ada, duitnya ditabung, nggak ada mau gengsi harus pakai tas bermerek, tas baju baru ya. Selama kamu nyaman dan bajunya masih bersih, rapi, masih wangi ya, kamu pakai ya. Hari-hari besar juga nggak terlalu kayak macam kamu mau begini begitu, enggak ya. Jadi santai, enjoy, happy ya. Nah itu dari sisi pekerjaan ya. Kalaupun mungkin kamu dikondisikan di perusahaan, mungkin kamu akan mendapatkan penambahan jabatan, ataupun kalau dibilang ya naik jabatan lah ya, ataupun penambahan tugas ya. Nah itu jadi ya otomatis itu berdampak ke penghasilanmu juga ya. Oke, kita lanjut ke percintaan. Untuk percintaan di sini kamu lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy ketimbang mau berkomunikasi dengan orang-orang toksik atau orang-orang penuh drama ya. Tuh, the full, kamu lebih bebas mengeksplor apa yang kamu inginkan ketimbang mempunyai pasangan tapi toksik, larang-larang ini, larang-larang itu, cemburuan sana, cemburuan sini, membatasi ruang gerak kamu, tidak produktif, hanya bikin pusing. Ya, kamu akan cut itu. Ataupun mungkin ada beberapa yang saya lihat di sini ya, mau nembak seseorang atau ada yang sudah memberikan kisi-kisi perasaan gitu, tapi kamu kayak macam enggak deh, saya malas terkoneksi dengan dirinya ya, latar belakangnya aja nggak jelas. Nah ini ada beberapa seperti itu, walaupun aku suka dia tapi latar belakangnya nggak jelas, nanti ujung-ujungnya saya menderita juga. Jadi kamu nggak mau seperti gitu, dimana saya harus menikah dengan orang atau terkoneksi dengan orang-orang yang beres, bukan orang-orang yang hanya bikin saya pusing ya, orang pemalas, orang pengangguran ya, ataupun mungkin kondisinya pemabuk, tukang main perempuan, tukang main laki-laki, ini contoh ya, perasaan gitu ya. Ataupun tukang terkoneksi dengan obat-obatan ataupun apapun yang akhirnya membuatmu pusing, ataupun dengan orang yang sakit-sakitan ya, ujung-ujungnya kamu yang jadi perawat ya, sedangkan dirimu aja sudah sakit-sakitan juga, mau disuruh jadi perawat lagi, waduh repot tuh ya. Nah ini, ataupun mungkin kondisinya dengan duda atau janda yang banyak anak ya, sedangkan anakmu saja nggak beres diurus, apalagi mau urus anak orang. Nah ini kamu kayak kadang-kadang dilema, walaupun mungkin kamu suka sama dirinya ya, tapi lihat latar belakangnya, aduh gimana ya, bingung juga ya. Artinya kamu sanggup tidak? Nah itu bukan masalah tentang keegoisan dalam dirimu, tetapi secara logika dan kemampuanmu, di mana kamu akan menderita atau bahagia bersamanya, dan sebaliknya dia menderita atau bahagia bersamamu nantinya. Nah ini, jadi bicara cinta-cinta kamu lebih logika ya. Kamu mau cari orang yang membuatmu tenang, bukan membuatmu depresi, stres, dan makan hati. Selalu drama yang akan terjadi ya. Tuh, jadi kamu ada juga yang saya lihat meninggalkan orang-orang itu ya. Kalaupun mungkin kondisinya sekarang hidupmu terombang-ambing karena pasangan yang gak jelas, kamu akan memberikan keputusan untuk pergi dari dia, bukan suruh dia berubah. Karena kamu ada beberapa yang saya lihat di sini memberikan kesempatan untuk dia berubah, tapi dia nggak mau berubah-berubah, malah menjadi-jadi. Dia semakin cuek, semakin menindas dirimu. Akhirnya kamu mengambil keputusan untuk, saya tidak menunggumu berubah, tetapi saya yang harus berubah. Yaitu dengan apa? Pergi. Ya, pergi, meninggalkan bukan karena saya nggak punya hati, bukan karena saya nggak punya perasaan, tetapi ini adalah bentuk perlindungan untuk dirimu. Nah itu kondisi yang akan kamu rasakan seperti gitu, dimana saya berusaha untukmu hebat, tetapi saya menyakiti diriku, saya mengorbankan diriku. Saatnya sekarang saya harus memperjuangkan diriku. Urusanmu ya urusanmu, urusanku. Ini ada beberapa seperti gitu, yang mana tegas dalam cinta ya. Wah ini keren ini ya, karena memang seperti gitu.
Ngapain kita urus orang lain yang nggak mau berubah? Uruslah diri kita sendiri. Karena yang menentukan baik buruknya dirimu adalah dirimu sendiri. Dari apa? Keputusanmu saat ini. Jadi jangan salah ambil keputusan, ya. Dan ya saya melihat hidupmu lebih baik ya dalam hal percintaan. Ya ada yang mau nembak ya, kamu masih lihat dulu bibit-bibit bobot ya, bukan hanya sekedar I love you hari ini, besok udah drama lagi gitu. Ataupun ya lihat juga ya dari segi agama, jangan sampai sudah sayang-sayangnya akhirnya nggak ada restu dari orang tua, ataupun mungkin terhalang macam-macam ya, administrasi dan macam-macam, dokumen-dokumen dan macam-macam. Nah itu. Jadi eh ya kamu merasa bahwa ya nggak usah cepat-cepat deh, kalau memang belum jodoh ngapain gitu ya, sudah, kalau dia jodoh pasti yang terbaik, tapi kalau tidak ya sudah gitu ya. Dan kamu mau setara cintamu di mana ya betul-betul dia menyayangimu, bukan hanya karena sesaat, karena penasaran, atau karena persinggahan, atau karena kesepian dia datang kepadamu, tetapi karena memang dia inginkan dirimu. Nah ini, dan kamu ada beberapa yang mau datang, saya lihatnya ke depannya ya, dari sisi percintaan, gimana kamu sudah move on, dia datang gitu. Ini orang masa lalu, kamu cut ya, kamu berani cut, walaupun mungkin kamu merasa aduh saya masih sayang dia, bahkan dalam tanda kutip saya masih bernafsu sama dia gitu ya. Aduh pakai nafsu nih gimana ya, pokoknya dia seperti gitu, tapi kamu merasa bahwa dia adalah pengkhianat. Dia adalah pengkhianat dan tidak boleh masuk dalam hidupku. Kenapa? Karena dia pernah mengkhianati, dan itu akan terjadi atau dia akan mengulangi lagi, dan akhirnya pola berulang akan terjadi, dimana saya akan bersedih lagi seperti waktu dulu, dimana tukang selingkuh, tukang ya pokoknya macam-macam, dan kamu tidak mau seperti gitu. Walaupun kamu masih cinta dia, kamu akan lebih waras, memilih waras ketimbang gila karena cinta. Nah ini dari segi cinta ya, dimana keberuntungan itu akan datang kepadamu. Keberuntungan apa? Rezekimu lancar ya, ini ya sama ya tadi ya, karena kamu tidak, kalau bicara tentang ini saya rangkum aja ya, dari sisi karir dan dari segi cinta, keberuntungan yang kamu dapatkan pada saat kamu sudah lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, lebih tegas pada dirimu. Keuangan lancar, rezeki lancar. Kenapa? Karena kamu tidak berdrama. Terus komunikasi dengan orang-orang bagus, kamu pede ya. Kesehatan dapat karena tidak ada pikiran yang negatif dan terkoneksi dengan orang-orang toksik yang hanya memberikan energi negatif pada dirimu. Kamu akan membatasi itu. Akhirnya apa? Kamu sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Hutang ada beberapa yang lunas. Ya, keberuntungan datang itu bertubi-tubi ya. Jadi contohnya kamu sudah dapat duit, ujung-ujungnya orang kasih lebih ini gitu. Artinya gitu ya, macam contoh kamu jualan ya. Jualan harganya 8.000. Tapi orang bilang, oh nggak usah, kembalinya ambil aja. Nah ini, kamu sudah dapat duit dari dalam tanda kutip penjualanmu, tetapi kamu dapat duit berkat lagi dari kembaliannya gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah dapat jualan gitu ya, kamu sudah jualan ya, ujung-ujungnya kamu pergi arisan, kamu dapat berkat lagi, dapat bawa bungkusan makanan ke rumah. Nah ini ada banyak berkatnya tuh macam-macam ya, berupa salam tempel, terus berupa makanan atau bantuan tenaga dari orang-orang sekelilingmu, yang mana kemarin kamu agak cuek, sekarang kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan energimu bisa up. Akhirnya apa? Orang nyaman bersamamu, orang lebih sopan kepadamu karena kamu sopan kepada orang lebih banyak tersenyum kepadamu karena apa? Kamu juga tersenyum kepadanya. Nah ini, aura kamu positif ke depannya ya, jadi rezeki bagus, dari sisi hubungan juga up ya. Orang-orang akan sayang padamu, dan saya merasakan energinya ya, mereka segan juga kepadamu ya, menghormatimu. Dan dari sisi kesehatan ya itu, kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Mungkin kemarin susah tidur, akhirnya kamu bisa berangsur-angsur step by step, pola tidurmu bagus. Makan yang kemarin sembarang jajan, akhirnya lebih ingin makan yang dari hasil panen kamu ya, atau ya kalau kamu beli ya berarti kamu lebih ke vegetarian, lebih masak sendiri ketimbang jajan atau junk food ya, lebih masak sendiri, lebih higienis, lebih mencintai diri sendiri ya. Banyak saya lihat juga kamu merawat tubuhmu, kalau capek-capek pegal kamu pergi pijat, kalau kamu badannya sudah agak gatal-gatal ya kamu luluran karena daki-daki di belakang gitu ya.
kamu luluran, kamu krimbat, ya ini contoh wanita. Ataupun pria, nge-gym, kamu beli parfum, beli minyak rambut yang wangi, ya wangi-wangian supaya aromanya itu bisa membuat mood kamu bertambah ya, jadi kamu tambah semangat. Nah ini ya, jadi itu keberuntungan ya, dimana keberuntungan dan keberuntungan dari karir dan keberuntungan dari cinta. Ya, jadi seperti gitu yang terlihat ya. Dan selamat keberuntungan untukmu ya. Oke, dan di sini saya sudah menarik energi untuk angka keberuntungan ya. Kita lihat untuk angka keberuntunganmu di sini ada angka 2, angka 4, ada angka 5. Ini entah tanggal entah apapun ya, kamu yang menyesuaikan dan menentukan sendiri. Saya hanya memberikan kisi-kisi. Ada angka 7, ada angka 8, ada angka 6 dan angka 1. Jadi itulah angka keberuntungan untukmu, di mana hari-harimu ke depan akan jauh lebih baik. Kamu mendapatkan keberuntungan dari karir dan keberuntungan dari percintaan. Oke, semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.